Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan persamaan eksponen sesuai dengan request kalian. Oke, kita langsung bahas soalnya. Kita lihat untuk soal yang pertama. Katanya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari akar 3 dari 2 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 4. Untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, 5 pangkat 2x dikurang 1 sama dengan 125. Oke, kita kerjakan dulu untuk soal yang pertama. Kalau yang ditanyakan adalah menentukan himpunan penyelesaian, itu artinya adalah kita harus mencari nilai x ya, nilai x yang memenuhi untuk persamaan eksponen tersebut. Kita lihat untuk soal nomor 1, kalian perhatikan di situ masih ada atau persamaannya. Dia memuat tanda akar ya, ada tanda akar di situ. Ingat lagi triknya bahwa jika kalian menemukan tanda akar, robahlah akar tersebut menjadi bentuk pangkat atau hilangkan akarnya dengan merubahnya menjadi bentuk pangkat. Caranya adalah, nah kalian ingat lagi ya, sifat-sifat yang berlaku pada bilangan bulat. Jika, oke kita tuliskan dulu ya sifatnya, jika akar N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Nah, kita bisa gunakan sifat ini untuk menghilangkan tanda akarnya. Jadi, kita tulis dulu ya, angka yang berada di dalamnya itu ada 2. Nah, jadi A-nya itu sebagai bilangan pokoknya, M-nya pangkatnya ya, berarti M per N gitu ya. Berarti bilangan pokoknya sini adalah 2, pangkatnya adalah yang di dalam dulu kita tuliskan 2x tambah 1, kemudian per berapa? Per 3. Oke, sama dengan 4. Nah, kemudian ingat lagi untuk konsep persamaan eksponen. Nah, untuk persamaan eksponen, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya atau nilai x-nya, kita lihat ya, x-nya itu berada di bentuk eksponennya, ya kan? Nah, gimana caranya kita menentukan nilai x-nya? Kalian harus mengusahakan bilangan pokok pada ruas kiri dan ruas kanannya itu dia harus sama. Oke, karena di sini sudah 2, di sini ada 4. Nah, kita lihat 4 ini kan bisa kita robah ya. Kita tulis dulu 2 pangkat 2x ditambah 1 per 3. Nah, 4 itu bisa kita ganti menjadi 2 pangkat 2. Tujuan kita merubahnya menjadi 2 pangkat 2 supaya memiliki bilangan pokok yang sama. Oke, ini sifatnya kita hapus dulu ya. Supaya dia memiliki maksudnya kita robah supaya memiliki bilangan pokok yang sama. Nah, karena bilangan pokoknya yang sudah sama, maka kita tinggal samakan pangkatnya. Dia akan menjadi 2x ditambah 1 per 3 akan sama dengan 2. Oke, kalau kalian menemukan bentuk yang seperti ini, cara gampangnya kalian tinggal kali silang. Oke, kita kali silang ya. 1 kita kalikan, jadi kalikan dulu yang ada x-nya. 1 dikalikan dengan 2x tambah 1, hasilnya adalah 2x ditambah 1. Bilangan berapapun, kalau kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah dirinya sendiri. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Maka 2x saja akan sama dengan, tulis dulu 6-nya. Nah, satunya kita pindah ruaskan ya, karena 2x-nya kita tinggalkan 2x-nya sendirian di ruas kirinya. Jadi satunya harus pindah ruas, karena dia positif 1, ketika dia pindah menjadi negatif 1. Maka kita dapatkan 2x-nya sama dengan 5. Nah, kalau 2x sama dengan 5, maka x saja akan sama dengan 5 per 2. Maka himpunan penyelesaian untuk soal nomor 1 itu adalah x 5 per 2. Nah, bagaimana? Kalian sangat gampang sekali ya. Jadi kuncinya adalah usahakan kalau kalian menemukan bentuk persamaan eksponen, usahakan bilangan pokoknya itu harus sama. Oke, sekarang supaya kan lebih paham lagi, kita lihat lagi untuk contoh soal yang kedua. Soal yang kedua, di sini ada 5 pangkat 2x dikurang 1 sama dengan 125. Kita ingin menentukan berapa nilai x yang memenuhi untuk persamaan eksponen tersebut. Kata kuncinya tadi adalah usahakan bilangan pokoknya harus sama. Jika bilangan pokoknya sudah sama, gampang karena pangkatnya juga akan sama. Jadi kita tulis di sini 5
pangkat 2X dikurang 1 sama dengan, nah 125 ini kita rubah jadi 5 juga ya. 5 pangkat berapa kira-kira? 5 pangkat 3, karena 5 pangkat 3 itu kan artinya 5 kali 5 kali 5. 5 yang dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 125. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya juga akan sama. 2X dikurang 1 akan sama dengan 3. Maka 2X saja akan sama dengan 3. Nah, satunya kita pindah ruaskan ya, karena 2X-nya kita ingin tinggalkan dia sendirian di sini. Jadi negatif satunya kita pindah ruas. Positif 1, 2X sama dengan 4, maka X saja akan sama dengan 4 dibagi 2. Maka X sama dengan 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Maka himpunan penyelesaian untuk 5 pangkat 2X kurang 1 sama dengan 125 itu adalah 2. Artinya nilai X yang memenuhi untuk persamaan tersebut adalah 2. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Sangat gampang sekali ya. Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari, ini akar 3 ya. Dari akar 3, dari X pangkat, dari 3 pangkat X tambah 7 sama dengan 1/27 pangkat 3 dikurangkan dengan 2X. Oke, kita lihat lagi di sini masih memuat tanda akar ya. Jadi karena memuat tanda akar, kalian rubah dulu bentuk akarnya menjadi bentuk pangkat. Oke, kita ambil dulu bilangan pokoknya tadi adalah 3. Nah, ini kan bilangan pokoknya 3 ya. Pangkatnya sesuai dengan sifatnya tadi X tambah 7. Pangkat yang di dalam akarnya kita bagi dengan 3. 3 yang mana? 3 yang di sini ya. Oke, akan sama dengan, nah kalian perhatikan lagi bentuk yang berada di sebelah kanannya. Di situ angkanya atau bilangan pokoknya kan adalah 1/27. Jadi kalian harus mengusahakan bilangan pokok ruas kiri dan kanannya harus sama. Jadi 1/27 berarti 1/27 itu sama dengan, karena kita ingin merubahnya bilangan pokoknya harus 3 ya. Jadi 27 itu kira-kira 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 yang dipangkatkan lagi dengan 3 dikurangkan dengan 2X. Oke. Sekarang kalian lihat di sini masih bentuk 1/3 pangkat 3. Jadi, kita tulis dulu yang di sebelah kirinya X 3 pangkat X ditambah 7/3 sama dengan, nah untuk menghilangkan sepernya di sini, jadi 3 pangkat 3-nya kita naikkan ke atas. Ketika dia naik ke atas ya gitu, jadi pangkatnya dia akan berubah. Kalau dia positif, pangkatnya akan menjadi negatif ya. Pangkatnya akan menjadi negatif. Pangkat di luarnya tadi 3 dikurangkan dengan 2X. Nah, sifat yang mana yang kita gunakan untuk merubah dari 1/3 pangkat 3 menjadi 3 pangkat min 3? Sifat yang kita gunakan adalah jika A pangkat min M, maka dia akan sama dengan 1/A pangkat M. Atau berlaku juga sebaliknya ya, atau 1/A pangkat M akan sama dengan A pangkat min M. Atau boleh juga A pangkat M, nanti dia akan sama dengan 1/A pangkat min M. Atau sebaliknya, misalkan 1/3 pangkat 3, nanti dia akan menjadi, ketika kita ingin menghilangkan pernya ini, 3 pangkat 3-nya dia akan menjadi 3 pangkat berapa? Karena pangkatnya sini positif ya, maka di sini akan menjadi negatif. Jadi 3 pangkat min 3. Tapi kalau misalkan 1/3 pangkat min 3, maka nanti dia akan menjadi 3 pangkat, nah justru pangkatnya akan positif. Nah, itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita lihat apakah bilangan pokoknya sudah sama? Sudah, tetapi sepertinya di ruas kanan kita perlu mengoperasikannya lagi ya, karena di sini 3 pangkat min 3, terus di luarnya lagi ada pangkat 3 dikurangkan dengan 2X. Jadi kita harus selesaikan dulu ya. Oke, ini sifatnya. Nah, kita hapus dulu ya sifatnya tadi. Ini hanya untuk mengingat kembali sifat-sifat yang berlaku untuk bilangan bulatnya. Oke, ini tetap ya, 3 pangkat X ditambah 7/3 dia akan sama dengan, nah 3 pangkat min 3 pangkat lagi dengan 3 dikurang 2X. Jadi pangkatnya tinggal kalian kalikan saja. Min 3 kali 3 itu hasilnya, tulis dulu ya bilangan pokoknya, min 9. Nah, sifat yang kita gunakan itu adalah jika ada A pangkat M
pangkat lagi dengan N, nah nanti dia akan sama dengan A pangkat M kali N. Nah, sambil mengingat ya sifat-sifat yang berlaku pada bilangan bulat. Nah, jadi karena ini ada pangkat min 3, pangkat lagi dengan 3 dikurang 2X ya, tinggal kalikan saja pangkatnya. Min 3 kali 3 min 9. Nah, hati-hati dengan negatif ya. Kemudian min 3 dikali min 2X, kalikan tandanya dulu. Negatif kali negatif itu adalah positif. 3 kali 2X hasilnya adalah 6X. Nah, kalian perhatikan di sini. Apakah bilangan pokoknya sudah sama? Sudah ya, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya juga akan sama. Maka X tambah 7 per 3 akan sama dengan min 9 yang ditambahkan dengan 6X. Oke, nah kita hapus dulu ya sifatnya. Oke, yang nomor 4 kita hapus dulu. Nah, sekarang kita selesaikan. Kita dapatkan tadi X ditambah 7 per 3 akan sama dengan min 9 ditambahkan dengan 6. Oke, kita tinggal kali silang. Oke, kita kali silang, boleh kita kali dulu yang memuat X karena dia ruas kiri memuat X, ruas kanan juga memuat X, jadi terserah kita mau kali silang yang mana dulu juga boleh ya. Jadi kita kali dulu 3, kita kalikan dulu dengan min 9. Nah, hati-hati 3 itu akan dikalikan dengan siapa? Min 9 yang ditambahkan dengan 6X. Nah, jadi kita buat kurung biar kita hasilnya nanti tidak salah ya. Terus kalau 1, nah kalau 1 yang dikalikan X tambah 7, kalian boleh tulis langsung hasilnya adalah X tambah 7 ya. Karena dia perkaliannya dengan angka 1, jadi kita bisa langsung tulis X tambah 7. Oke, kemudian, nah ini kan kita buka kurung dulu ya. Jadi 3 kita kalikan ke dalam dulu. 3 kali min 9, min 27. Kemudian 3 dikalikan dengan, ditambah ya, karena dia positif 6 di sini. 3 dikalikan dengan positif 6. Positif 18X akan sama dengan X yang ditambahkan dengan 7. Nah, sekarang kelompokkan yang sejenis. Di sini ya kita kelompokkan yang sejenis ya. Di sini ada 18X, di sini ada X. Jadi kita kelompokkan dulu 18X. Nah, karena ada kawannya di sini X, tandanya positif, pindah ruas dia akan jadi negatif X sama dengan, oke, kita tulis dulu yang di ruas kanan kan ada angka 7 ya. Nah, negatif 27-nya kita pindah ruaskan. Jadinya positif 27. 18X dikurang X hasilnya adalah 17X akan sama dengan 7 ditambah 27 itu 34. Maka X saja akan sama dengan 34 per 17. Berapakah 34 dibagi 17? Hasilnya adalah 2. Maka himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi untuk persamaan eksponen tersebut itu adalah di X sama dengan 2. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Sangat gampang sekali. Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Soalnya adalah 1 per 36. Nah, masih menentukan himpunan penyelesaian ya. 1 per 36 dikalikan dengan 6 pangkat 3X kurang 4 sama dengan 6 pangkat 2X dikurangkan dengan 3. Nah, kalian ingat lagi caranya adalah kalian harus mengusahakan bilangan pokok antara ruas kiri dan ruas kanannya itu harus sama. Nah, kalau kita perhatikan di ruas kanan gitu ya, ini kan bilangan pokoknya 6 ya. Berarti di ruas kiri bilangan pokoknya juga harus 6. Kalau kita lihat di sini ada angka 1 per 36, kita robah dulu supaya nanti memiliki bilangan pokoknya sama yaitu 6 ya. Jadi 1 per 36 bisa kita robah menjadi, ya betul, 6 pangkat 2. Kita kalikan dengan 6 pangkat 3X dikurangkan dengan 4 sama dengan 6 pangkat 2X dikurangkan dengan 3. Nah, sekarang ingat lagi ini masih ada bentuk 1 per gitu ya. Jadi untuk menghilangkan pernya 6 pangkat 2-nya kita bawa ke atas. Nah, kita udah bahas ya sifat yang kita gunakan. Karena pangkatnya positif, ketika dia naik dia akan menjadi pangkat negatif 6 pangkat 2. Nah, tadi ingat ya sifatnya yang kita gunakan tadi. Oke, kita kalikan dengan 6 pangkat 3X dikurangkan dengan 4 akan sama dengan 6 pangkat 2X dikurangkan dengan 3. Nah, di sini ada bentuk perkalian ya. Perkalian antara siapa? 6 pangkat min 2 dikali 6 pangkat 3X dikurang 4. Nah, kita ingat lagi sifatnya. Jadi kalian jangan, maksudnya kalian harus ingat ya, untuk sifat-sifat bilangan bulat untuk mempermudah kalian menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari suatu persamaan eksponen. Jadi jika ada A pangkat M, kita kalikan dengan A pangkat N, maka dia akan menjadi A pangkat M kali N.
Nah, dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Ketika dia dikalikan, pangkatnya kita jumlahkan. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Kita tulis dulu bilangan pokoknya. Nah, tinggal dijumlahkan. Min 2 kita tambahkan dengan pangkat yang untuk 6 di sini 3x dikurang 4 ya. Jadi min 2 tambah 3x kurang 4 sama dengan 6 pangkat 2x kurang 3. Hasilnya adalah 6 pangkat. Nah, di sini yang bisa kalian jumlahkan yang mana? Di sini ya, negatif 2 yang dikurangkan dengan 4. Nah, ini X ya, 3X, bukan 3 kali ya. Min 2 dikurang min 4 itu kan min 6. Baru kita tambahkan, karena sini positif 3X ya, tambahkan dengan 3X akan sama dengan 6 pangkat 2X dikurangkan dengan 3. Nah, sekarang kalian lihat apakah bilangan pokoknya sudah sama? Sudah ya, jadi pangkatnya akan sama juga, min 6 ditambahkan dengan 3x akan sama dengan 2x dikurangkan dengan 3. Sekarang kelompokkan yang sejenis. Di sini ada 3x, di sini ada 2x ya, pindah ruas jadi negatif 2x karena dia positif di sini sama dengan, nah tulis dulu di sini kan ada negatif 3, ada negatif 3 ya. Nah, di sini ada negatif 6, pindah ruas lagi positif 6. 3x dikurang 2x itu hasilnya adalah x, min 3 ditambah 6 itu hasilnya adalah 3. Maka himpunan penyelesaian yang memenuhi atau nilai X yang memenuhi untuk persamaan eksponen tersebut adalah di X sama dengan 3. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Sangat gampang sekali ya. Oke, sekarang kita lagi untuk contoh soal yang berikut. Oke, soal yang berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 pangkat X kuadrat dikurang 4 sama dengan 1. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan persamaan eksponen ini? Kata kuncinya cuma satu ya. Kalian harus mengusahakan bilangan pokoknya harus sama. Nah, di sini bilangan pokoknya adalah 4, sedangkan di sini 1. Jadi kita harus bilangan pokoknya itu kan harus sama tadi ya. Berarti 4, tulis dulu ya. X kuadrat dikurang 4 sama dengan, nah 1 itu, ingat lagi, 1 itu dia akan sama dengan 4 pangkat 0, karena sesuai sifatnya A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Artinya bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Kenapa 4 pangkat 0? Supaya bilangan pokoknya sama, karena 4 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. 5 pangkat 0 juga 1 ya. Jadi kita menyesuaikan supaya bilangan pokoknya sama. Jadi bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya juga akan sama. X kuadrat dikurang 4 akan sama dengan 0. Kalau kita lihat, kita mendapatkan X ya, bentuk X-nya itu atau X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kan masih dalam bentuk persamaan. Ini bentuknya bentuk persamaan kuadrat ya, karena X-nya pangkat 2 ya kan, bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau bentuk persamaan kuadrat, untuk menentukan nilai X-nya kalian harus apa? Harus faktorkan, ya kan? Harus faktorkan. Nah, di sini karena bentuknya adalah X kuadrat dikurang 4, jadi di sini saya akan berikan cara mudah untuk memfaktorkannya. Jadi kalian bisa buka kurungnya 2 di sini sama dengan 0 gitu ya. Misalkan X kuadrat dikurang 4. Nah, jadi kalian letakkan di sini dulu X-nya 1, di sini X1 gitu ya. Nah, di sini kan ada angka 4. Nah, karena dia negatif, di sini dia akan tandanya pasti akan selang-seling. Jadi negatif, positif. Nah, 4 itu, nah 4 ya, kalian tarik akar 4 itu berapa? 2. Berarti di sini 2, di sini 2. Misalkan lagi kalian ingin memfaktorkan, ini khusus bentuknya yang seperti ini ya, X kuadrat dikurang 9 misalnya. Nah, cara memfaktornya sediakan 2 kurung. Di sini ada X, di sini juga ada X. Nah, kalian tarik akar 9 berapa? Lihat tandanya selang-seling ya, positif, negatif, positif, atau positif dulu, negatif terserah. Yang penting dia selang-seling. Akar 9 itu 3, berarti 3 dan juga 3. Misalkan lagi, misalnya X kuadrat dikurang 36. Nah, berarti jadinya apa? X, tulis lagi di sini X gitu ya. Akar 36 itu ini negatif, positif ya, akar 36, 6, di sini juga 6. Nah, ini khusus bentuknya seperti ini ya. Tapi kalau dia penjumlahan tentu saja tidak berlaku seperti ini. X kuadrat tambah 9. Nah, ini tidak bisa kita gunakan cara ini ya. Jadi kalian kalau menemukan bentuk persamaan kuadrat, kalau bentuknya seperti ini, kalian bisa gunakan cara cepat. Tetapi kalau bentuk persamaan kuadratnya utuh ya gitu ya. Artinya nilai A-nya ada, nilai B-nya ada, nilai C-nya ada. Nah, kalian bisa lihat di deskripsi di bawah ya, saya sudah letakkan link bagaimana cara mencari nilai X jika persamaannya berbentuk persamaan kuadrat. Oke. Nah, sekarang
Sekarang kita sudah dapatkan nilai X-nya itu X kurang 2 dan X tambah 2 sama dengan 0. Jadi kalian ambil untuk X yang pertama dulu. X yang pertama. Untuk X yang pertama tadi adalah X kurang 2 yang sama dengan 0. Maka X saja akan sama dengan, nah 2-nya langsung pindah ruas, berarti X sama dengan 2. Kemudian untuk X yang kedua, X tambah 2 sama dengan 0. Maka X di sini akan sama dengan, pindah ruas lagi, negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya nanti akan sama dengan min 2 dan 2. Nah, inilah nilai X yang memenuhi untuk persamaan eksponen tersebut. Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Nah, kalian perhatikan di sini soalnya. Nah, ini sudah sedikit berbeda ya soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat X kuadrat dikurangkan dengan 3X dikurangkan dengan 4 sama dengan 7 pangkat X kuadrat dikurang 3X dikurangkan dengan 4. Kalian perhatikan di sini bilangan pokoknya berbeda. Ya, bilangan pokoknya berbeda, tetapi pangkatnya yang sama. Nah, kalau soal kita tadi bilangan pokoknya yang sama, pangkatnya yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya yang sama? Nah, kalau kalian menemukan soal yang seperti ini atau soal tentang persamaan eksponen ya, kalau pangkatnya sama, bilangan pokoknya tidak sama, gunakan sifatnya. Kalian ingat lagi sifat yang berlaku, yaitu jika ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx-nya, maka fx-nya akan sama dengan 0. Siapa fx-nya? Berarti pangkatnya. Nah, silakan gunakan sifatnya. Berarti nanti nilainya akan sama dengan fx-nya akan sama dengan 0. Fx-nya siapa? Ya pangkatnya tadi. Pangkatnya itu adalah X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan di sini kita mendapatkan X-nya masih dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi kita harus faktorkan untuk mencari nilai X-nya. Nah, bagi kalian yang masih bingung ya bagaimana cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat, bisa cek di link di deskripsi di bawah. Nah, di sini X kuadrat, jadi kita buat dulu ya. Di sini ada X, di sini ada X. Nah, kalian perhatikan di sini kita harus mencari dua bilangan. Nah, dua bilangan ya, dua bilangan yang kalau kita kalikan itu hasilnya adalah negatif 4. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 3. Oke, hasilnya adalah negatif 3. Kira-kira angkanya berapa? Min 4 dengan min 3. Kalau kita kalikan hasilnya negatif 4. Kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 3. Angkanya berapa? Angkanya adalah min 4 dan 1. Ini juga angkanya harus sama ya. Nah, min 4 dikali 1 hasilnya negatif 4. Min 4 ditambah 1 hasilnya negatif 3. Nah, jadi kita pindahkan negatif 4 dan positif 1. Kita ambil dulu untuk X yang pertama, X kurang 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 4-nya pindah ruas jadi positif 4. X yang kedua, X tambah 1 sama dengan 0. Maka X akan sama dengan, pindah ruas lagi jadi min 1. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 1 dan 4. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya. Kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya adalah 2x ditambah 3 pangkat 3x ditambah 2 sama dengan 1. Nah, kalian perhatikan di sini. Bilangan pokoknya sudah berbentuk fungsi, bukan bilangan bulat lagi. Nah, lihat ya, ini adalah bilangan pokoknya yaitu 2x ditambah 3. Kita misalkan bilangan pokoknya itu dengan fx. Di sini pangkatnya kita misalkan dengan gx. Nah, jadi bentuk umumnya kita dapatkan bahwa fx pangkat gx itu sama dengan 1. Ya, nah untuk penyelesaiannya atau menentukan himpunan penyelesaiannya tentu tidak sama ya, atau berbeda dengan jika bilangan pokoknya itu berbentuk bilangan bulat. Kalau dia hanya berbentuk bilangan bulat, kita tinggal samakan bilangan pokoknya, nanti pangkatnya akan sama. Tetapi kalau bilangan pokoknya berupa fungsi, nah ini kan berupa fungsi ya, 2x tambah 3 ini kan fungsi linear. Pangkatnya juga berupa fungsi linear juga, 3x ditambah 2. Nah, jadi untuk bentuk yang
fx ya, fx pangkat gx sama dengan 1, maka dia berlaku fx. Nah, kalau ingat lagi ya, syaratnya fx itu sama dengan 1. Nah, jadi untuk penyelesaian dari persamaan eksponen itu nanti fx-nya sama dengan 1. Kemudian fx-nya akan sama dengan negatif 1 dengan syarat. Oke, dengan syaratnya itu adalah gx-nya genap. Gx-nya genap. Kemudian, kalian ingat lagi, yang terakhir adalah jika gx-nya sama dengan 0 ya, gx-nya akan sama dengan 0, tapi dengan syarat, ada syarat lagi, fx-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, supaya kalian lebih paham, kita langsung bahas soalnya. Soal yang pertama, kita tulis dulu ya, fx-nya tadi itu kan adalah 2x ditambah 3. Sedangkan gx-nya itu adalah 3x ditambah 2. Oke, kita cek dulu ya, ada 3 syarat tadi. Yang pertama dulu, untuk fx sama dengan 1. Kita masukkan nilai fx-nya adalah 2x ditambah 3 sama dengan 1. Maka 2x akan sama dengan 1, 3 pindah ruas dikurang 3. Maka 2x akan sama dengan min 2, 1 kurang 3 min 2 ya. X akan sama dengan min 2 per 2 yaitu min 1. Oke, ini untuk yang pertama. Yang kedua, fx sama dengan min 1. Fx sama dengan min 1. Fx-nya tadi adalah 2x ditambah 3 sama dengan min 1. Maka 2x akan sama dengan min 1, 3-nya pindah ruas dikurang 3. 2x akan sama dengan min 4. Maka x akan sama dengan min 4 per 2. Min 4 per 2 itu adalah min 2. Nah, setelah kita dapatkan nilai x min 2, lihat syaratnya tadi, gx-nya harus genap ya. Jadi caranya adalah kita substitusikan nilai x yang kita dapatkan ini ke fungsi gx-nya tadi. Gx-nya apa tadi? Gx-nya itu kan adalah ini ya, 3x tambah 2. Ya kan, kita substitusikan nilai x yang kita dapatkan tadi berarti 3 kali min 2 ditambah 2. 3 kalau dikali min 2 hasilnya adalah min 6. Min 6 kita tambahkan dengan 2. Ya, min 6 kita tambahkan dengan 2. Hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 ini bilangan genap atau bilangan ganjil? Bilangan genap, ya kan? 4 itu kan bilangannya genap walaupun ada negatifnya di situ ya. Min 4 itu adalah termasuk ke dalam bilangan genap. Nah, sekarang yang kedua sudah, sekarang yang ketiganya lagi. Yang ketiga itu adalah gx. Katanya gx-nya sama dengan 0. Gx-nya tadi adalah 3x tambah 2 sama dengan 0. Maka 3x akan sama dengan min 2. Maka x saja akan sama dengan min 2 per 3. Nah, untuk min 2 per 3, karena ada syaratnya juga di sini, fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi kita substitusikan lagi, fx-nya tadi adalah min 2x tambah 3. Maka akan sama dengan min 2, x-nya tadi, x-nya adalah min 2 per 3 ditambah 3. Hasilnya adalah min 2 kali min 2, 4. Berarti 4 per 3 ditambah 3. 4 per 3 ditambah 3. 3 kali 3, 9. 9 tambah 4, 13 per 3. Kita dapatkan fx-nya tidak sama dengan 0. Maka nilai x-nya ini dia dikatakan memenuhi. Gitu ya. Nah, ini tadi juga sama ya. Karena kita dapatkan x-nya tadi min 2. Ketika kita substitusikan, ternyata dia bilangan genap. Berarti x sama dengan min 2 ini juga memenuhi. Maka untuk himpunan penyelesaiannya itu dia akan menjadi, nah siapa yang memenuhinya tadi nilai x-nya? Min 1, min 2, dan min 2 per 3. Kita tuliskan dulu yang paling kecil ya, min 2 per 3. Yang paling kecil min 2 ya. Oke, yang paling kecil itu adalah min 2. Kita tuliskan min 2, kemudian min 2 per 3, dan min 1. Nah gitu. Misalkan misalkan kalian mendapatkan nilai x-nya min 2 misal ya. Dan setelah kalian dapatkan nilai x-nya, ketika kalian substitusikan ke syaratnya tadi, ternyata dia tidak genap, ternyata dia ganjil misalnya, berarti dikatakan nilai x-nya tidak memenuhi. Nah gitu. Sama juga tadi gx ya, ketika kita dapatkan nilai x-nya
Masukkan ke syaratnya tadi. Ketika fx-nya dia sama dengan 0 misalnya, karena kan syaratnya harus tidak sama dengan 0 ya. Kalau dia sama dengan 0 berarti dikatakan x-nya tidak memenuhi. Nah untuk soal kita ini karena dia ketika kita cek ya ternyata gx-nya dia bilangan genap, terus ini kita cek fx-nya ternyata dia tidak sama dengan 0. Nah, makanya nilai x-nya kita katakan memenuhi. Nah bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya. Oke, kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikut. Oke, soal yang berikutnya. Nah soal yang berikutnya di sini kalian lihat lagi bilangan pokoknya berupa fungsi ya, ini juga berupa fungsi, pangkatnya juga berupa fungsi, ini juga berupa fungsi. Kalau kalian perhatikan itu bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama x dikurangkan dengan 6. Jadi kalau kita tulis bentuk umumnya dia akan menjadi hx, nah hx-nya bilangan pokoknya ya, hx pangkat fx nanti akan sama dengan, ini juga sama bilangan pokoknya hx juga, pangkatnya yang berbeda gx. Nah kalian perhatikan bentuknya bilangan pokoknya sama tetapi pangkatnya yang berbeda. Kalian ingat lagi untuk menyelesaikan persamaan eksponen yang bentuknya seperti ini, jadi kalian harus cari dulu yang pertama fx sama dengan gx, yang kedua hx sama dengan 1, yang kedua, hx, jadi banyak ya, hx-nya sama dengan 0, tapi ada syaratnya. Oke, ada syaratnya ya. Syaratnya itu adalah fx-nya harus besar dari 0, juga gx-nya harus besar dari 0. Kemudian, hx-nya itu negatif 1, tapi dengan syarat fx dan gx, nah ada syaratnya, fx dan gx, keduanya atau kedua-duanya harus genap. Nah, kedua-duanya harus genap atau ganjil kedua-duanya. Oke, supaya kalian lebih paham, kita lihat langsung jawab untuk soalnya. Nah, di sini kita tulis dulu ya hx-nya. Hx-nya itu adalah bilangan pokoknya, berarti x kurang 6. Kemudian fx-nya, fx-nya itu adalah pangkat di sini ya sebelah kirinya tadi, x kuadrat kurang 5. Sedangkan gx-nya itu adalah 2x ditambah 3. Oke, sekarang kita cek untuk yang pertama. Yang pertama adalah fx-nya sama dengan gx. Fx-nya itu adalah x kuadrat dikurang 5 sama dengan gx-nya adalah 2x ditambah 3. Kita kelompokkan x kuadrat dikurang 2x. Di sini negatif 5 ya. 3-nya pindah ruas jadi negatif 3 sama dengan 0. Oke, di sini jadinya adalah x kuadrat dikurang 2x. Nah, negatif 5 dikurang 3 itu min 8 sama dengan 0. Nah, kita harus faktorkan karena ini bentuknya adalah persamaan kuadrat yang sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Oke, kita tuliskan di sini x, di sini x. Nah, kalian harus bisa memfaktorkan di sini ya. Kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat. Kalau dikalikan hasilnya negatif 8. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Kira-kira angkanya berapa? Angkanya adalah negatif 4. Dengan positif 2. Karena negatif 4 dikali 2, negatif 8. Negatif 4 ditambah 2 adalah negatif 2. Maka kita dapatkan x kurang 4 sama dengan 0. Di sini x tambah 2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan x sama dengan 4. Di sini x sama dengan min 2. Oke, kita dapatkan x 4 dan x-nya min 2. Oke, sekarang ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua tadi adalah ini ya, hx-nya akan sama dengan 1. Hx-nya adalah x kurang 6 sama dengan 1. Maka kita dapatkan x-nya sama dengan 1 ditambah 6. Pindah ruas ya, 6-nya, x-nya adalah 7. Oke, kita tulis dulu ya himpunan penyelesaian yang baru kita dapatkan tadi. Itu adalah, kita tulis dulu di sini sebelum kita tuliskan HP-nya. Tadi kita dapatkan x-nya itu 2, kemudian x-nya 4 ya kan, kemudian min 2 ya, sorry min 2 bukan 2,
Kita tulis dulu di sini min 2, 4 dan X-nya di sini adalah 7. Oke, kita tulis dulu ya nilai X yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, sekarang kita cek lagi untuk syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, oke, kita hapus dulu ya. Syarat yang ketiga, kita tuliskan dulu. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga katanya itu adalah HX. Nah, HX-nya itu sama dengan 0, tapi ada syaratnya. Oke, kita cek dulu. HX-nya adalah X kurang 6 sama dengan 0. Maka kita dapatkan X-nya. Nah, 6-nya pindah ruas berarti X sama dengan 6. Nah, karena ada syaratnya di sini, jadi kalian harus cek juga syaratnya apa? Fx-nya besar dari 0, Gx-nya besar dari 0. Jadi, kalian cek dulu untuk Fx-nya. Fx sama dengan, oke, tulis dulu, Fx-nya adalah X kuadrat kurang 5. Ganti ya untuk X sama dengan 6. Nah, jadi nilai E yang kalian dapatkan tadi, kalian substitusikan ke Fx sesuai dengan syarat yang diminta tadi. 6, nah sama juga dengan 6 kuadrat dikurang 5. 6 kuadrat 36 dikurang 5 itu adalah 31 ya. 31. Nah, artinya Fx-nya yang kita dapatkan artinya itu apa? 31 itu kan besar dari 0 ya, berarti syaratnya terpenuhi, Fx-nya besar dari 0. Oke, sekarang kita cek lagi untuk Gx-nya, berarti Gx-nya dia harus besar dari 0 ya. Kita masukkan Gx-nya tadi adalah 2x ditambah 3. Oke, kita masukkan Gx-nya. Untuk X-nya tadi 6 ya, 2 kali 6 ditambah 3, 12 tambah 3, 15. Nah, kita dapatkan Gx-nya itu juga besar dari 0. Nah, karena dia memenuhi syaratnya tadi, maka nilai X sama dengan 6 ini kita katakan dia memenuhi karena syaratnya juga terpenuhi. Kita tulis lagi nilai X yang kita dapatkan tadi adalah 6. Oke. Kemudian yang terakhir untuk Hx sama dengan min 1. Oke, paham ya? Oke, kita hapus lagi. Untuk Hx yang sama dengan min 1. Jadi kalian harus cari satu-satu ya. Oke, untuk yang berikutnya yang terakhir untuk Hx sama dengan min 1. Hx-nya adalah X kurang 6 sama dengan min 1. X sama dengan min 1 ditambah 6, maka X sama dengan min 1 tambah 6 adalah 5. Lihat syaratnya, Fx dan Gx harus genap kedua-duanya atau ganjil kedua-duanya. Kita cek ya. Oke, kita mulai untuk Fx-nya dulu. Fx-nya tadi adalah E kuadrat dikurang 5. Masukkan nilainya, E kuadratnya 5 kuadrat kurang 5. 25 dikurang 5 adalah 20. 20 itu genap atau ganjil? Genap. Oke, sekarang cek lagi untuk Gx-nya. Gx sama dengan 2x tambah 3. Ganti ya nilai x-nya tadi. 5. 2 kali 5 tambah 3. 10 ditambah 3, 13. Ternyata dia ganjil. Nah, satunya genap, satunya ganjil. Tentu saja dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena katanya kedua-duanya harus genap atau kedua-duanya ganjil. Jadi kalau di sini Fx-nya genap, maka Gx-nya harus genap, baru dia memenuhi. Atau kalau Fx-nya ganjil, maka Gx-nya juga harus ganjil, maka dia akan memenuhi. Karena dia satunya genap, satunya ganjil, artinya dia tidak memenuhi ya, karena syaratnya harus kedua-duanya genap atau kedua-duanya ganjil. Maka X sama dengan 5, kita katakan dia tidak memenuhi. Jadi nilai X yang memenuhi hanya min 2, 4, 7, dan 6. Kalau kita buat himpunan penyelesaiannya, maka hasilnya adalah min 2, 4, 6, dan 7. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Sangat gampang sekali. Oke, kita lihat lagi untuk contoh yang terakhir. Soal yang terakhir, 4 pangkat X ditambah 1 ditambah 11 kali 2 pangkat X dikurang 3 sama dengan 0. Oke, kita perhatikan di sini ya. Yang berbentuk eksponen itu di sini adalah 2 pangkat X dan 4 pangkat X tambah 1. Jadi kalian harus samakan dulu bilangan pokoknya. Karena bilangan pokok di sini yang paling kecil adalah 2. Jadi 4 ini harus kita ganti menjadi 2 pangkat 2 yang dipangkatkan lagi dengan X tambah 1 ditambah 11 dikalikan dengan 2 pangkat X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita uraikan, kita kalikan ya, 2 kali X itu adalah 2X. Kemudian kita tambahkan dengan 2 kali 1 itu adalah 2 ditambah 11 kali 2 pangkat X dikurang 3 sama dengan 0. Oke, berikutnya. Nah, bentuk ini kalau kita
selesaikan ya, dia akan sama juga. Jadi kalau saya pisahkan, dia kan sama dengan 2 pangkat 2x dikalikan dengan 2 pangkat 2. Sesuai sifatnya ya, ditambahkan dengan 11 dikalikan dengan 2 pangkat x dikurangkan dengan 3 sama dengan 0. Kenapa ini bisa dikali? Karena ini pangkatnya dalam bentuk penjumlahan. Nah, 2 pangkat 2 itu kan 4 ya. 4 dikali 2 pangkat. Nah, ini saya rubah menjadi 2x pangkat 2. Boleh? Boleh. Kemudian ditambahkan dengan 11 dikalikan dengan 2 pangkat x dikurangkan dengan 3 sama dengan 0. Nah, maka hasilnya akan menjadi 4 ya. 2x ini kita misalkan dengan y misalnya. Berarti ini juga kita misalkan dengan y. Jadi langkah berikutnya kalian misalkan dengan y ya. Dia akan menjadi 4 kali y ditambahkan dengan 11 kali y dikurangkan dengan 3, hasilnya adalah 0. Atau ini y berarti ada kuadratnya ya, tinggal ya kuadratnya di sini. Berarti 4y kuadrat ditambah 11y dikurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. Oke, kita faktorkan ya, sama dengan 0. Di sini ada 4y, berarti kalau kita faktorkan itu kita tulis ya 4y. Di sini kita tuliskan y. Nah, kalau dikali hasilnya adalah negatif 3. Kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah positif 11. Oke, kita cek ya. Kalian lihat lagi bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat jika nilai A atau nilai yang lengket dengan Y-nya ini atau yang lengket dengan kuadratnya itu sudah lebih besar dari 1 ya. Jadi kita cek min 1 kita kali 3, betul ya, min 3. Nah, cara menjumlahkannya 4 itu kita kali 3 dulu, hasilnya adalah 12, min 1 kali 1 itu adalah negatif 1. 12 tambah negatif 1 itu hasilnya adalah 11. Nah, berarti faktor kita betul ya. Kalau kalian masih bingung, bisa cek di deskripsi di bawah cara menyelesaikan persamaan kuadrat jika A-nya sudah lebih besar dari 1. Jadi kita dapatkan 4y kurang 1 sama dengan 0, maka y atau 4y sama dengan 1, maka y sama dengan 1/4. Untuk yang kedua, y sama dengan, oke kita langsung aja ya, karena y tambah 3 berarti y sama dengan min 3. Nah sekarang tadi, karena kita memisalkan, tadi kan kita memisalkan 2x tadi ya. Kita memisalkan 2x dengan y, kita kembalikan ke permisalannya sama dengan y, maka 2 pangkat x sama dengan 1/4. Ya, 1/4. Kemudian 2 pangkat x sama dengan 1/4 itu adalah 1/2 pangkat 2. 2 pangkat x sama dengan, nah ingat lagi sifatnya tadi, kita naikkan ke atas pangkatnya jadi negatif ya, min 2. Berarti x-nya, karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti x-nya adalah negatif 2. Nah untuk y yang satu lagi, untuk y yang kedua ya, jadi kita kembali ke permisalannya, 2 pangkat x sama dengan y, 2 pangkat x sama dengan y-nya adalah min 3. Min 3 ini bisa tidak kita rubah bilangan pokoknya menjadi 2? Tidak bisa ya, berarti kita katakan y sama dengan min 3 tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah hanya di negatif 2. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Semoga paham, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.